Hasil FP1 MotoGP Prancis, Jorge Martin tercepat, Marc Marquez posisi 9. Jorge Martin jadi yang tercepat di Free Practice 1 MotoGP Prancis 2024. Ia ditempel Pedro Acosta Maverick Vinales, sedang Marc Marquez di posisi 9. Latihan bebas pertama MotoGP Prancis 2024 digelar di sirkuit Le Mans, Jumat sore waktu Indonesia Barat. Marc Marquez langsung melesat ke posisi terdepan pada 15 menit pertama sesi, ditempel Enea Bastianini dan Jorge Martin. Mendekati akhir sesi, posisi Marquez melorot. Ia dilewati Bastianini, Pedro Acosta, juga Martin. Duo Yamaha Alex Rins dan Fabio Quartararo masih berada di luar besar memasuki 5 menit terakhir. Acosta sempat merebut posisi terdepan tapi Martin merebutnya kembali di penghujung sesi, sementara Maverick Vinales merangsek ke posisi 3. Bastianini dan Francesco Bagnaia berada di belakang mereka. Marc Marquez terlempar ke posisi 9. Alex Marquez, Aleix Espargaro, dan Brad Binder mengisi urutan 6-8. Marco Bezzecchi melengkapi 10 besar. Sementara itu Yamaha makin ketinggalan. Rins menutup sesi di posisi 13 dan Quartararo berakhir di nomor 20. Di sisi lain, Marc Marquez hanya bidik 5 besar di MotoGP Prancis 2024. Marc Marquez menargetkan posisi 5 besar di MotoGP Prancis 2024. Namun, ia menganggap akan lebih baik jika mendapatkan podium dari sirkuit Bugatti, Le Mans. Seri kelima MotoGP 2024 akan berlangsung 10 hingga 12 Mei. Para pembalap akan berusaha mendapatkan hasil bagus di sprint race dan balapan utama untuk memperbaiki posisi di klasemen. Menjelang balapan nanti, Marquez sudah menetapkan target untuk bisa berada di posisi 5 besar. Namun, ia menilai akan lebih baik jika berhasil mendapatkan podium saat balapan di sirkuit legendaris tersebut. Tentu saja tujuan saya adalah untuk berada di 5 besar dan jika saya bisa berada di 3 besar, saya akan merasa lebih baik berada di podium, kata Marquez, mengutip dari Motosan, Jumat. Terkadang Anda keluar dan tidak peduli seberapa baik Anda di sirkuit, ada saja yang salah. Saya sudah berhati-hati dengan Honda yang saya kenal, jadi dengan yang satu ini, Ducati, saya lebih berhati-hati lagi, jelas pembalap tim Gresini Racing itu. Marquez menjelaskan posisi 5 besar di setiap balapan bisa didapatkan. Namun, ia mengatakan akan melihat situasi untuk mendapatkan hasil lebih baik dari target yang sudah ditetapkannya. Kita lihat saja apa yang akan terjadi sampai hari Jumat. Tapi saya pikir target untuk berada di 5 besar sepanjang akhir pekan ini bisa dicapai. Setelah itu kita akan lihat apakah kami bisa melakukan yang lebih baik, pungkasnya. Sebelumnya bersama Repsol Honda, Marc Marquez memiliki kenangan bagus saat balapan di sirkuit Le Mans. Pembalap berusia 31 tahun itu telah memenangkan 3 balapan di MotoGP Prancis sejak debutnya pada 2013. Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez bukan lagi alien di MotoGP. Pembalap tim Valentino Rossi VR46, yakni Fabio Di Giannantonio, menyebut Marc Marquez bukan lagi sosok alien di MotoGP. Sebab, dia merasa kekuatannya tak beda jauh dengan Marc Marquez saat ini. Diketahui, Marc Marquez sudah jadi salah satu pembalap kuat di pentas MotoGP dalam beberapa tahun terakhir. Pasalnya, sejak debut di kelas MotoGP pada 2013, dia bisa langsung bersaing kompetitif hingga berhasil meraih gelar juara dunia. Sejauh ini, Marquez pun sudah merebut 6 gelar juara di kelas MotoGP. Tak ayal, Marquez dipandang sebagai pembalap terkuat hingga mendapat julukan The Baby Alien. Hanya saja, tren positif Marquez di MotoGP harus terhenti sejak 2022. Penyebabnya, ex-pembalap Repsol Honda itu mengalami cedera parah yang mempengaruhi performanya. Tetapi, Marquez sendiri sejatinya sudah perlahan bangkit di musim ini.
Buktinya, dia bisa bersaing memperebutkan podium di banyak balapan, termasuk pada seri MotoGP Spanyol 2024. Dalam balapan itu, Marquez yang kini membela tim satelit Ducati, yakni Gresini, berhasil finish di posisi kedua. Meski begitu, Fabio Di Giannantonio tetap tak memandang Marquez sebagai pembalap hebat lagi bak alien. Menurutnya, kehebatan Marquez dengannya kini tak memiliki perbedaan besar. Dia, Marc Marquez, sangat agresif. Ia mengemudi dengan sangat baik dan melaju dengan sangat kuat, ujar Fabio Di Giannantonio, dikutip dari Motosan, Rabu. Sekarang, saya tidak lagi melihatnya sebagai alien. Tentu saja, saya sangat menghormatinya karena dia adalah seorang juara dunia dan ketika dia mengemudi, dia memiliki keajaiban, tetapi saya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang tidak mungkin tercapai sekarang, lanjutnya. Saya melihatnya sebagai rival, dan bahkan ketika saya mempelajarinya, saya tidak melihat perbedaan besar, tutup Fabio Di Giannantonio. Di sisi lain, pembalap Prima Pramac Racing, Franco Morbidelli perlahan mengetahui hal apa yang membuat dia masih kesulitan beradaptasi dengan motor Ducati. Di antara murid Valentino Rossi yang mentas di kelas Premier, Morbidelli bisa disebut sebagai yang paling apes di skuad si merah Borgo Panigale. Selain karena performanya sempat terhalang cedera, masa adaptasinya di atas Desmosedici EP24 kini juga yang paling lamban. Meski musim ini sudah dibekali motor spek pabrikan terbaru, nyatanya penampilan pembalap Italia Brasil itu masih belum terlalu menggigit di awal musim. Dia masih kalah pamor dari rekan setimnya, Jorge Martin yang sudah gacor sejak awal dan kini memimpin klasemen MotoGP 2024. Setelah tes Jerez pada pekan lalu, barulah Morbidelli menyadari kekurangan dia dalam memahami karakteristik Ducati yang sebenarnya punya speed cepat dan jago di trek lurus. Kami harus berada di waktu yang tepat sepanjang akhir pekan dan melanjutkan peningkatan aspek-aspek dari motor, yang mana kami masih belum punya kendali penuh, kata Morbidelli dikutip bolasport.com dari Motosan, S. Gearnya masih terus memberikan saya masalah. Saya masih belum bisa mengaktifkannya di semua putaran, saya tidak bisa otomatis melakukannya. Jadi perangkat untuk menurunkan motor ini terkadang yang saya lupa aktifkan, ujar dia. Sejauh ini, pembalap berambut ikal itu masih tertahan di peringkat ke-20 klasemen dengan raihan 5 poin saja. Di dua seri awal, Morbidelli finish di peringkat ke-18. Kemudian di seri Americas dia gagal finish akibat crash. Baru di seri Jerez kemarin, dia berhasil meraih hasil lebih bagus dengan finish P4. Morbidelli akan kembali mencoba membuktikan adaptasinya bersama Ducati dalam waktu dekat seiring bergulirnya MotoGP Prancis 2024.